Sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapak oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah rakyat. Boleh apa boleh? Nah, karena itu sekali lagi kita harus ada di pihak rakyat. Kita berada di pihak saudara kita di Rempang dan Galang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Paparan secara jelas, maka itu kami juga udah merasa tenang. Tadi udah bagus belum tadi? Sudah bagus. Udah cocok belum? Sudah cocok. Kalau bagi kami ada pemaksaan ke tidak? Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ahmad Qosimuddin, salah satu pentolan pengasuh khilafah melalui Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, ikut-ikutan latah, sok tahu dan sok-sokan ingin jadi pahlawan dengan membela masyarakat adat Rempang Galang, Kepulauan Riau. Dengan berbagai macam dalih dan alasan, sosok yang mengklaim dirinya sebagai sastrawan politik itu terus berteriak-teriak lantang berupaya menggiring opini publik melalui agitasi, provokasi, dan insinuasi dengan membawa-bawa agama di atas panggung orasi saat aksi demo 209 di depan Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari Rabu 20 September 2023 yang lalu. Namun teriakan pengasong khilafah ini akhirnya toh sia-sia saja. Hanya buang-buang waktu, pikiran, dan tenaga. Agitasi dan provokasi politiknya sama sekali tidak memberikan dampak dan efek apapun terhadap sikap masyarakat adat Rempang. Melalui pendekatan yang sangat humanis, demokratis, dan tanpa tekanan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berhasil melakukan negosiasi dan kesepakatan bersama dengan para tokoh masyarakat adat Rempang hingga suasana Rempang yang sempat memanas berubah menjadi sejuk dan kondusif, bahkan super kondusif. Masyarakat Rempang pun justru berbalik arah untuk mendukung proyek strategis nasional sekaligus meminta para provokator untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax soal kasus Rempang. HGB, ada HPL, ada HGU-nya, gusur. Solim apa solim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapak oligarki untuk berbisnis dengan merampas tanah rakyat. Solim apa solim? Nah, karena itu sekali lagi kita harus ada di pihak rakyat. Kita berada di pihak saudara kita di Rempang dan Galang. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling penting saya tegaskan mengutip apa yang disampaikan PBNU, saudara-saudara kita di Rempang dan Galang itu syar'i sah pemilik tanah. Karena Nabi SAW telah bersabda ya, barang siapa menghidupkan tanah mati ya, man ahya ardon fahuwalahu, siapa yang menghidupkan tanah mati, tanah nggak pernah dikelola, nggak pernah ada pemiliknya, dihidupkan dikelola, maka itu miliknya. Dan kakek buyut orang-orang di Rempang dan Galang ini yang pertama menghidupkan tanah mati, maka dalam fikih disebut dengan ihya. Dan PBNU sudah tegaskan siapa saja yang merampas tanah yang sudah ditinggali rakyat bertahun-tahun, mereka menguasai dengan cara ihya, maka hukumnya haram. Karena itu Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, tolong nasihati Presiden Republik Indonesia yang ada di samping Anda. Katakan, Pak Jokowi merampas tanah rakyat Rempang menurut fatwa itu hukumnya apa? Haram. Dengan ini, dengan waktu yang belum sangat panjang, dengan izin Allah, datang nih Pak Menteri di depan Bapak Ibu, semuanya menawarkan solusi-solusi bagi kita mana yang terbaik dengan dasar musyawarah mufakat. Saya minta kita bersama-sama bisa mencerna itu, kemudian berpikir dengan kepala dingin tentang antara investasi dengan kita nih. Setiap hidup kan ada pengorbanan, ini perjuangan. Inilah yang harus kita nyikapi dengan kepala dingin. Kalau memang ini disampaikan Pak Menteri, tidak ada pemerintah mau menyengsarakan rakyatnya.
Ini kepada seluruh bangsa Melayu se-Sumatera, kemudian se-Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Di Rempang Dalang sekarang sudah kondusif. Terima kasih atas dukungan kalian semua, karena kita bukan hukum Melayu, kita adalah bangsa Melayu, tapi dukungan yang sehat. Sampaikanlah umpama ide-ide yang sehat, bukan anarkis. Apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami juga akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat, itulah yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses paparan secara jelas, maka itu kami juga udah merasa tenang. Tadi udah bagus belum tadi? Sudah bagus. Udah cocok belum? Sudah cocok. Kalau bagi kami Ada pemaksaan ke tidak? Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama, maka kami tetap akan mensupport investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita, masih mau nggak ikut-ikut? Tidak boleh ikut lagi. Ah, itu. Aliansi Pemuda akan mengawal proyek investasi. Insya Allah kami akan mengawal sampai tuntas proyek ini. Ya, oke ya. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran daripada aliansi untuk sebelumnya menerima? Karena kesepakatan masyarakat tadi, kesepakatan para tokoh-tokoh kami, sehingga kami menerima. Karena itulah yang terbaik buat masyarakat Rempang. Nah, ini saya pikir teman-teman ini pikirannya bagus semua. Ini kan komunikasi aja. Jadi cara komunikasi kita, cara pendekatan kita ini kadang-kadang pejabat jangan terlalu merasa pejabat juga. Ya cuma memang bisa begini ya, bisa anak kampung aja. Jadi saya juga berkomunikasi dengan mereka baik-baik aja. Ya bro ya. Karena satu lagi Pak, satu lagi. Kami berjuang Aliansi Pemuda Melayu ini atas dasar kekeresahan masyarakat. Jadi ketika masyarakat sudah aman, untuk apa lagi kami berjuang? Kami tinggal mengawasi saja. Oke. Siap. Ya Dinda ya. Siap. Sukses. Oke. Sukses Dinda. Ah. Oke. Oke Dinda. Sukses ya. Udah. Amankan semua negara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh foto. Oke foto. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, secara administratif sebenarnya HTI ini sama sekali sudah tidak memiliki hak untuk bersuara di ruang-ruang publik. Oleh karena itu cara yang mereka lakukan adalah melakukan gerilya politik dengan menyusup menjadi penumpang gelap di balik aksi-aksi demo pada kasus-kasus yang menyita perhatian publik, perhatian masyarakat luas. Tentu saja tujuannya adalah untuk melakukan propaganda politik bahwa HTI yang mereka usung, yang mereka jadikan sebagai alat perjuangan politik untuk menjadikan khilafah ini sebagai sistem bernegara dan berbangsa, tentu saja mereka akan terus berikhtiar, terus bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk melakukan penggiringan opini masyarakat, khususnya umat Islam. Setiap narasi yang disampaikan oleh Ahmad Qasimuddin di ruang-ruang publik senantiasa melakukan upaya untuk menghasut, upaya untuk melakukan penggiringan opini bahwa Presiden Jokowi ini telah gagal menjalankan amanatnya sebagai seorang presiden. Bahkan ketika dia menjadi salah seorang penasihat hukum, dua terpidana, yaitu Sugikno Raharja dan Bambang Tri dalam kasus ijazah palsu Presiden Jokowi, dia terus berteriak-teriak dan meyakinkan kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Jokowi memang tidak memiliki ijazah asli. Dan pernyataan-pernyataan semacam itu tampaknya akan terus dibesar-besarkan, di blow up ke ruang publik, bahwa selama ini Indonesia telah dipimpin oleh orang yang tidak sah karena tidak memiliki ijazah. Itu kan maksud Ahmad Qasimuddin, melakukan penggiringan opini melalui agitasi dan propaganda. Ini sebuah perilaku jahat yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Dia tega melakukan fitnah sedemikian rupa bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai ijazah. Kalau alasannya, kalau mempunyai ijazah asli, seharusnya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada pengadilan. Ini merupakan logika terbalik yang sangat tidak masuk akal. Dua terpidana, Bambang Trimulyono dan Sugikno Raharja, itu yang menuduh kalau Presiden Jokowi
tidak memiliki ijazah asli atau hanya memiliki ijazah palsu. Yang seharusnya mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan bahwa Presiden Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, seharusnya mereka yang menuduh Bambang Trimulyono dan Sugik Nur Raharja. Tetapi apakah selama ini mana ijazah palsu yang ditunjukkan di depan pengadilan kan juga sama sekali tidak terbukti di pengadilan. Ini merupakan upaya-upaya insinuasi dan pengirian kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membenci Presiden Jokowi, karena selama ini kita telah salah memilih seorang presiden yang tidak memenuhi syarat secara administratif karena memiliki ijazah palsu. Inilah cara-cara yang digunakan oleh HTI karena sudah merasa sakit hati. Ormas yang telah digunakan sebagai alat perjuangan politik selama bertahun-tahun lamanya harus gugur dan harus terpendam jauh di dalam kubur peradaban karena legalitasnya sudah tidak ada. Tidak memiliki hak lagi untuk berbicara di ruang-ruang publik secara organisatoris dan secara administratif. Tentu saja hal ini sangat menyakitkan, oleh karena itu sangat bisa dipahami kalau para ex-HTI termasuk pentolan dan pengasuh khilafah yang lain ini akan terus berusaha untuk mencari panggung di mana bisa digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk bersama-sama bisa memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Dengan demikian maka ada upaya untuk menganulir kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan pembubaran HTI termasuk Front Pembela Islam atau FPI. Dengan cara demikian maka mereka bisa bangkit dan kembali hidup untuk menyuarakan perjuangan mereka, menggantikan Indonesia ini menjadi negara khilafah dan menghilangkan ideologi Pancasila. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.